Swastiastu. Om Anubadrah Kertawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Baiklah pemirsa TVRI yang budiman dimanapun Anda berada, senang sekali saya Komang Ayu Dandari kembali menjumpai Anda dalam kegiatan yang menambah pengetahuan spiritual kita, di mana lagi kalau bukan di mimbar agama Hindu. Baiklah pemirsa TVRI yang budiman dimanapun Anda berada, pada hari ini kita akan membawakan tema yang sangat luar biasa sekali, tema yang sudah bisa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, yaitu karma pala dalam agama Hindu. Baiklah pemirsa, untuk mengupas habis tentang tema tersebut, sudah hadir di tengah-tengah kita pemateri kita yang sangat luar biasa sekali, yang sudah berpengalaman di bidangnya, yaitu Bapak Madetoya. Om Swastiastu Pak. Om Swastiastu. Bagaimana Pak kabarnya? Baik, sehat. Terima kasih Pak sudah hadir dalam acara mimbar agama Hindu ini Pak. Sama-sama. Baiklah Pak, pada hari ini kita membawakan tema yang sangat luar biasa sekali, bisa dibilang sangat berkaitan dengan kegiatan-kegiatan kita di sehari-hari, yaitu tentang karma pala Pak. Mungkin bisa dijelaskan dulu kepada pemirsa, bisa digambarkan terlebih dahulu bagaimana sih karma pala dalam agama Hindu Pak. Baik, terima kasih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kalau kita cermati, ajaran agama itu sangat luar biasa, sangat luas. Menyangkut material dan spiritual, fisika dan metafisika. Nah, dari seluruh ajaran itu dikelompokkan menjadi 3 bagian pokok. Yang pertama masalah tattwa atau umumnya susila. Tattwa adalah filsafat, susila atau etika, upacara atau ritual. Nah, kalau menyangkut tentang karma pala ini, baik di dalam ajaran tattwa, susila dan upacara itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, secara rinci, di dalam kitab Weda itu, di dalam tattwa, karma pala ini dimasukkan ke dalam ajaran Pancasrada. Oke, Pancasrada. Yang artinya 5 keyakinan pokok atau keyakinan dasar dari ajaran agama Hindu yang terdapat di dalam kitab Weda. Nah, lebih rinci lagi itu dijabarkan ke dalam ajaran susila. Jadi ajaran karma pala ini sangat prinsip, sangat baik untuk kita bahas, bukan hanya pada kesempatan seperti ini kan, pada ngobrol-ngobrol daripada ngobrol yang tidak ada ujung pangkal. Nah, mungkin ada baiknya kita bicarakan tentang ajaran agama. Yang sangat penting esensial adalah masalah ajaran susila atau karma pala ini. Tadi Bapak juga menjelaskan tentang Pancasrada, di mana itu adalah 5 keyakinan dasar dari umat Hindu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak, apa kaitan dari Pancasrada ini dengan karma pala Pak? Nah, inilah. Jadi Pancasrada ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Bagian pertama dari Pancasrada adalah Brahmasarada, yang artinya percaya dengan adanya Tuhan. Nah, yang berikutnya adalah Atmansrada, percaya dengan adanya Atman yang menjadi daya hidup atau jiwatman dari semua makhluk hidup. Nah, Atman ini secara jelas diajarkan sebagai merupakan bagian yang terkecil dari Tuhan itu sendiri yang meresap ke dalam semua ciptaannya. Nah, termasuk kepada manusia. Manusia hidup ini karena ada rohnya Tuhan di dalam itu. Nah, dengan adanya roh inilah maka manusia berkreasi, bekerja untuk mencapai tujuan hidupnya. Nah, begitu. Nah, kalau kita cermati, karma pala ini adalah pengejawantahan dari kerja Tuhan, kreasi Tuhan. Nah, kreasi Tuhan atau kerja Tuhan ini terserap ke dalam 2 hukum kerja. Yang pertama adalah hukum kerja alam semesta, disebut dengan reta, hukum keabadian alam. Bumi berputar pada porosnya, gitu kan, tidak berhenti, terjadi siang dan malam. Ini hukum reta. Nah, yang terserap ke dalam
makhluk hidup khususnya manusia. Nah inilah disebut dengan hukum kerja yang istilahnya disebut karma pala. Karma pala ini setiap ada hasilnya. Gitu. Yang berikutnya adalah reinkarnasi atau punarbawa. Punarbawa artinya lahir kembali. Apa kelahiran ini setelah menjadi manusia? Belum tentu. Kalau perbuatan kita jahat, bisa lahir menjadi binatang, bahkan menjadi tumbuh-tumbuhan. Nah, ini yang berikutnya adalah moksa. Moksa itu bersatunya. Karena Atman ini bagian yang terkecil dari Tuhan, kembali kepada Tuhan. Kalau diibaratkan barangkali kan, air laut dengan setitik embun yang ada di alam semesta ini. Kapan dia akan sampai ke laut? Kadang-kadang embun ini jadi hujan, sudah jadi hujan, air diserap oleh pohon, jadi lama sekali prosesnya. Nah, begitu. Nah inilah jadi 5 keyakinan dasar, percaya dengan ada Tuhan. Yang kedua percaya dengan ada Atman yang menjadi jiwatman dari semua makhluk hidup. Ya, merupakan bagian yang terkecil dari Tuhan. Nah manusia ini sebagai hukum kerja dari Tuhan, itu menjadi hukum karma. Dari perbuatan ini nanti bisa dihidupi hasilnya pada saat ini. Ya, juga akan ditentukan surga atau neraka dan lahir kembali. Nah kalau ini sudah bisa diputuskan, maka sampailah keajaran moksa itu kembali kepada Tuhan. Itu memang sangat berat, katakanlah begitu. Tapi kalau ada kesungguhan mudah-mudahan bisa begitu. Berarti bisa dikatakan bahwa karma pala dengan reinkarnasi itu sangat berhubungan sekali ya Pak? Sangat berhubungan. Okay. Terus kemudian dalam konteks kita sebagai pelajar ataupun brahmacari itu sebagaimana Pak karma pala sebagai brahmacari itu? Apakah berbeda dengan manusia-manusia seperti biasanya yang tidak menuntut ilmu? Apakah sama atau bagaimana Pak? Oke, pertanyaan yang baik. Ini anak mahasiswa yang cerdas ini. Jadi bisa memposisikan diri gitu kan. Jadi begini, di dalam ajaran Hindu kan jelas diajarkan dengan catur asrama dharma dengan catur purusa arta. Catur asrama dharma adalah 4 penggunaan usia manusia itu. Yang pertama adalah brahmacari. Brahmacari artinya hidup dalam kegiatan menuntut ilmu pengetahuan. Ya. Nah, disinilah tugas pokok dari seorang mahasiswa brahmacari adalah mencari ilmu seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, dalam artian mampu menganalisa untuk bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik pada diri sendiri, pada keluarga, pada masyarakat. Jadi kalau kita cermati sekarang, banyak anak muda yang sudah salah. Benar. Nah, dalam perilaku sehari-hari gitu kan. Wah, mungkin saya sering sampaikan, zamannya Android ini kan, SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nah ini jadi masalahnya. Ya. Nah, jadi semestinya kita senang melihat orang senang. Nah itu ada ajaran catur paramita. Orang senang kita harus senang gitu kan. Orang susah kita bantu begitu. Ini sekarang kan tidak. Ya, orang pintar membodohi orang bodoh. Nah, begitu. Ya. Oke Pak, sudah jelas sekali tadi dijelaskan bahwa brahmacari itu cukup untuk melaksanakan karma palanya ya Pak ya. Kemudian pernah muncul di pertanyaan-pertanyaan di masyarakat yaitu apa yang kita lakukan adalah hasil dari tindakan kita sendiri itu kan Pak yang menentukan karma pala kita ke depannya. Mungkin bisa dijelaskan Pak, apakah karma pala dalam agama Hindu itu ada bagian-bagiannya atau bagaimana Pak? Atau hanya cuman karma pala itu saja atau ada seperti karma pala yang kita nikmati sekarang terus kemudian dilakukan dulunya dinikmati sekarang itu bagaimana ya Pak ya? Oke, pertanyaannya sangat mendalam, prinsipil sekali. Ya. Jadi arti karma pala adalah hasil daripada perbuatan. Tadi saya sudah singgung. Jadi perbuatan dulu bisa dinikmati sekarang. Jadi maksudnya begini, hidup kita saat ini bukan hidup yang pertama dan yang terakhir. Maksudnya adalah menurut ajaran agama Hindu, kan ajaran reinkarnasi ya, bahwa sekarang kita hidup, sebelumnya kita hidup juga. Bukan hanya sekali, berkali-kali. Coba bayangkan, menurut Weda umur dunia ini
432 miliar tahun. Manusia zaman kali ini konon paling panjang 100 tahun. Itu pun kalau sudah melaksanakan ya berpikir yang baik, berperilaku yang baik, termasuk makan makanan yang baik. Itu. Tapi sekarang kan banyak orang katakanlah sudah berbuat dosa, larangan-larangan dihantam begitu. Ya, jadi kurang dari 100 tahun. Gitu ya. Nah, di dalam hal ini memang ya, kita sekarang hidup syukur astungkare sempurna dalam artian fisik sempurna, pikiran juga sempurna, kecerdasan juga ada. Gitu kan? Nah, sebab di luar sana mungkin ada keluarganya juga, ada secara fisik sempurna, gitu kan? Tapi mentalnya tidak sempurna. Nah, begitu. Nah, ini kalau dikaitkan dengan ajaran karma pala, hidup dulu, sekarang hidup. Nah, perbuatan-perbuatan yang dulu itu harus dinikmati, pasti dinikmati pada kehidupan ini. Inilah namanya wasana karma. Ya, hasil perbuatan dahulu dinikmati sekarang. Begitu, wasana karma. Nah, wasana karma inilah yang boleh dikatakan membentuk watak atau karakter seseorang. Coba kita lihat, ada orang kembar. Ibu bapaknya sama, kasih makanan sama, pendidikannya sama, tetapi tidak sama persis. Benar. Bahkan ada bertolak belakang. Nah, begitu. Ya. Jadi oleh karena itu harapan saya, mungkin harapan ya ajaran Dharma, mari kita berupaya untuk berbuat yang sebaik-baiknya. Karena wasana karma ini akan menentukan di samping fisik, ya, karakter kita. Itu. Tapi perlu diketahui karakter ini akan tumbuh berkembang apabila di sekitarnya juga mendukung. Gitu. Kalau di sekitarnya tidak mendukung, bibit-bibit itu ada tetapi tidak berkembang. Karena tidak ada yang mendukung itu ya Pak ya? Iya, lingkungan itu sangat penting sekali. Ya, karakter ada sebab kenyataannya kan orang pinter di pedalaman ada, tetapi dia karena tidak mendapat interaksi yang sesuai dengan bakatnya, dia tidak berkembang. Benar. Nah, tapi kalau suatu saat punya dia dibawa ke suatu tempat yang memang bisa mendukung, menjadi luar biasa dia perkembangan mentalnya itu, karakternya itu. Nah, begitu ya. Benar. Terus tadi sudah dijelaskan juga bahwa ada wasana karma ya Pak ya. Terus karma pala itu juga adalah yang menentukan tindakan kita kan. Kemudian apakah bisa dibilang karma pala itu sama dengan nasib ya? Apakah bisa dikatakan sama atau tidak Pak dalam agama Hindu? Karma pala dengan nasib. Baik, saya kurang kurang memahami persis tentang nasib itu, gitu kan. Tapi yang jelas, gitu kan, menurut agama Hindu, nah kembali kepada karakter itu sendiri ya. Jadi boleh dikatakan teori bakat itu ditentukan oleh wasana karma itu. Ya. Nah, artinya apa? Kita menikmati hidup ini itu memang kita yang menentukan. Artinya dulu kita berbuat baik, nikmati sekarang. Jadi perbuatan dulu menentukan perbuatan yang sekarang begitu. Ya. Nah, kalau nasib Bapak kurang tahu persis itu kan. Nah, jadi kalau di Hindu begitu. Kitalah yang menentukan kehidupan ini. Kalau tidak salah, maaf ya, kalau tidak salah, mudah-mudahan saya salah itu kan. Nasib itu seolah-olah Tuhan tadinya sudah menentukan begitu. Nah, di dalam agama Hindu Tuhan itu sangat adil. Dia hanya menentukan hukum keabadian. Ya, nah itulah di dalam Hindu, kita di Nusantara khususnya Bali, Tuhan itu disebut dengan Widi. Widi itu boleh katakan ya hukum keabadian secara universal. Wase kan Widi Wase ya. Wasenya mengendalikan. Yang mengendalikan hukum semuanya adalah Tuhan itu sendiri. Baik Pak, kita tahan dulu, kita lanjutkan lagi. Baiklah pemirsa, kita akan lanjutkan lagi diskusi kita nanti setelah jeda pariwara berikut ini.
Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Pemirsa TVRI, pandemi COVID-19 belum berakhir. Sesuai anjuran Presiden, kita semua wajib pakai masker. Jangan pernah lepas masker saat bertemu orang lain. Mari disiplin. Indonesia pulih, Indonesia bisa. Baiklah pemirsa TVRI yang budiman dimanapun Anda berada, terima kasih sudah kembali lagi bersama kami di sini. Baiklah, tadi sudah dijelaskan tentang karma pala begitu jauh dan begitu jelas juga tentang karma pala. Untuk menambah pengetahuan kita tentang karma pala dalam agama Hindu, kita dengarkan pembacaan Bhagavad Gita oleh teman-teman kita dari KMHDI Sumatera Selatan. Kepada teman-teman dari KMHDI, disilahkan. Menganjali. Om Swastiastu. Om Awiyaganamastu Namo Asidam. Nahi akascet sanam api jatuh atia satia karmaka
karyate vasah karma sarva prakarti jairgarnya. Walaupun untuk sesaat, tak seorang pun mampu untuk berbuat, karena setiap manusia dibuat tak berdaya oleh hukum alam yang memaksanya bertindak. Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Baiklah pemirsa TVRI yang budiman dimanapun Anda berada, itulah Bhagavad Gita yang menjelaskan ataupun bisa dibilang membawakan tentang karma pala itu sendiri. Baiklah Pak, tadi sudah dijelaskan, sudah didengarkan juga untuk menambah pengetahuan kita Bhagavad Gita tentang karma pala. Terus yang ingin saya tanyakan juga Pak, karma pala itu menentukan apa yang akan nanti kita dapatkan di kehidupan selanjutnya ya Pak. Kemudian itu adalah bisa dibilang tindakan kita kepada manusia saja atau tindakan kita kepada makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya juga atau seperti apa ya Pak? Mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa. Iya, baik sekali. Ya. Hindu ini bukan hanya membahas tentang kehidupan manusia, bahkan membahas tentang ya keberadaan alam semesta. Penerapannya itu dijabarkan ke dalam ajaran Trihita Karana. Yang pertama, sebelumnya dulu, apa Trihita Karana? Tri ada kata bilangan yang artinya tiga. Hita ada kebahagiaan. Karena sebab atau menyebabkan. Jadi di dalam hal ini kebahagiaan itu bisa ditimbulkan oleh tiga hubungan yang harmonis. Yaitu hubungan dengan Tuhan dengan segala manifestasinya, hubungan dengan sesama manusia, hubungan manusia dengan alam sekitar. Gitu kan? Ya, kalau alam sekitar contohnya barangkali ya di Bali gitu kan dengan pohon kan ada umat Hindu katakanlah bersembayang di pohon pada tumpak andep itu kan ya membuat persembayangan kepada senjata gitu kan. Nah ini artinya apa? Bahwa Hindu itu sangat peduli, sangat konsen untuk menjaga kelangsungan dari keberadaan alam semesta ini. Bapak Hindu meyakini manakala alam semesta ini dirusak, kondisinya tidak sama dengan dulu, maka alam semesta ini akan menghancurkan kehidupan manusia. Kita tahu sekarang, ya, hutan-hutan pada digunduli. Jadi gas beracun sudah kemana-mana. Makanan sudah beracun, ya, lapisan ozon sudah tipis. Maka terjadilah hal yang tidak harmonis di alam semesta ini. Ya. Terjadi banjir, orang sakit-sakit, ya katakanlah berat sekali begitu kan. Dulu ada tapi sekarang banyak sekali. Nah jadi dalam hal ini ya manusia tuh sangat dianjurkan, sangat diajarkan bagaimana memuja Tuhan dengan segala manifestasinya. Bagaimana hidup yang rukun, yang toleran kepada sesama manusia. Hindu ini tidak melihat agama. Maaf ngomong, orang tanpa kepercayaan agama pun dihormati sepanjang dia baik dengan hubungan kita. Orang tidak beragama bukan dia tidak percaya dengan hal spiritual, percaya dia. Cuman secara formal mungkin ya tidak mengakui dari agama-agama formal. Tetapi dia yakin percaya dengan hal-hal yang bersifat rohani. Yang merupakan sumber segalanya begitu. Nah,
kembali kepada alam, khususnya makanan gitu ya. Makanan sekarang sudah semuanya beracun. Benar. Beras sudah racun itu. Ya. Nah, jadi di Hindu untuk bisa menjernihkan pikiran, makanan itu dianjurkan makanan yang satwa. Satwa. Iya. Sebab makanan dikatakan intisari dari makanan itu adalah pikiran. Sebagian daripadanya menjadi bagian tubuh. Nah, dari anak bisa berkembang dewasa gitu kan. Nah, jadi dalam tubuh ini ada sel, tumbuh, mati gitu kan. Nah, itu semuanya bersumber dari makanan. Nah, bagian yang terbanyak itu yang kita tabung di belakang. Ya, pagi-pagi biasanya kita tabung ke belakang ya. Benar. Nah, itu makanan. Oleh karena itu maka di dalam ajaran agama Hindu dianjurkan makanlah yang satwa, yang rajas. Ya, itu daging-dagingan, bukan daging-dagingan, bukan daging palsu, bukan. Jenis daging, gitu kan? Ya, daging sapi, daging kambing, gitu. Di samping dampaknya kurang bagus, bukan tidak boleh, tapi sekali-sekali. Sekarang kan kalau tidak makan daging katanya kurang. Nah, itu ya. Padahal dari segi ajaran agama itu ya kalau bisa dihindari. Itu makanya di Hindu tidak dipukul rata. Bagi rohaniawan gitu kan, makanan yang sangat dianjurkan adalah makanan buah-buahan dan sayur-sayuran. Tapi bagi orang kebanyakan pekerja kasar begitu kan, semuanya boleh. Tetapi diingatkan, makanan itu akan menimbulkan 3 hal. Nah, itu kan kecerdasan, emosional, masa bodoh, nah terus sifat satwam, rajas dan tamas. Apakah masa bodoh dijelek? Bagus sebenarnya. Nah, cuman kembali ke desa Kalpatra. Kalau mau tidur jangan berpikir harus masa bodoh begitu kan. Nah, itu. Oke, sudah luar biasa sekali pembahasan kita ya Pak ya. Berarti karma itu bukan saja karma menentukan perbuatan kita kepada manusia saja, tapi juga menentukan perbuatan kita terhadap alam sekitar dan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya ya Pak. Oke, sudah jelas sekali tadi dijelaskan bahwa karma pala itu sangat berhubungan sekali dengan reinkarnasi dan yang lainnya. Mungkin teman-teman dari KMHDI Sumatera Selatan ada pertanyaan mungkin ataupun permasalahan-permasalahan mengenai karma pala di kehidupan sehari-harinya? Silakan. Perkenalan terlebih dahulu ya. Mungkin sebelumnya Om Swastiastu Bang. Swastiastu. Saya Madisari dari Universitas Sriwijaya, salah satu anggota juga dari KMHDI. Nah, di sini saya mau bertanya, kan tadi kita sudah menyinggung tentang karma pala. Nah, terus tadi juga ada Trihita Karana. Apa kaitan dari karma pala itu sendiri dengan Trihita Karana dalam kehidupan sehari-hari yang kita jalani? Ya, sukses Pak. Iya. Baik ya. Mungkin bisa langsung dijawab saja Pak ya. Iya, oke. Jadi Om Swastiastu. Ya, sudah saya singgung gitu kan bahwa karma pala ini akan menghasilkan sesuatu ya. Karma perbuatan, pala buah dari perbuatan. Ya, secara singkat, baik yang dikerjakan, baik pula hasilnya. Jelek yang dikerjakan, jelek pula hasilnya. Nah, karma pala dalam hubungannya dengan Trihita Karana jelas sekali. Kalau kita memelihara alam lingkungan kita, alam lingkungan ini juga akan memberikan sesuatu yang baik, menjaga kehidupan kita. Manakala perbuatan kita merusak lingkungan, tadi sudah saya singgung, Bapak singgung, sekarang kan hutan gundul di mana-mana, tanah, maaf ngomong, katakanlah diperkosa. Nah, pokoknya sekendak manusia lah. Dampaknya sudah kita lihat sekarang. Musim di alam semesta ini sudah tidak beraturan lagi. Pada semester yang lalu, Bapak bilang, kasihan petaninya. Dikiranya sudah musim hujan, tak tahu kering. Mereka sudah nabur bibit, tak tahu panas. Tidak jadi. Nah, ini dampak.
Ya. Nah, akhirnya juga karena iklim sudah tidak seimbang lagi, kalau global warming ya, pemanasan global begitu. Jadi suhu udara ini tidak menentu. Ya, kalau tidak salah tekanan udara yang dari yang panas itu ke daerah yang dingin dari. Nah, dari yang dingin ke panas menguap ya. Lalu terjadilah katakanlah angin yang luar biasa. Nah, timbullah badai. Karena inilah ketidakseimbangan dari alam semesta ini. Jadi mari kita sama-sama menyadari di ajaran agama Hindu, kalau di Bali gitu ya, kalau kita menebang pohon secara spiritual gitu kan, pohon yang besar itu ya dicarikan pucuk kayu gitu kan, ditancapkan di sana. Ini apa? Ini suatu ajaran bahwa tolong nanti pohon ini diganti dengan pohon yang lain yang bisa juga tumbuh sebesar itu. Tapi sekarang ya kita walaupun orang Hindu gitu kan, mungkin kurang peduli dengan itu. Tapi kalau di Bali walaupun terjadi demikian, tetapi memang di Bali pohon-pohonan masih banyak gitu kan. Tapi memang sudah hukum alam ini. Manakala manusia tambah banyak, alam tentunya akan juga terpengaruhi. Ya, perlu pemukiman. Tadinya ada pohon di situ ditebang gitu kan. Ini tidak akan mungkin di tempat itu ditanam pohon ya. Nah, ini memang sudah hukum alam. Nah, itulah makanya jelas di dalam agama Hindu kan ada namanya zaman kan, zaman Karta, zaman Kali. Nah, zaman Kali ini sudah jelas ya, perilaku manusia sudah jauh menyimpang, banyak yang menyimpang gitu kan. Nah, terus akibat dari itu ya memang alam semesta ini tidak seimbang, maka manusia jadi juga kena imbasnya. Jadi dalam hal ini kalau kita mau memang alam semesta ini baik, ya kita pulihkan itu. Ya, jadi kalau pemerintah punya kan menganjurkan atau mengajak masyarakat untuk rehabilitasi ya, penanaman pohon kembali, kita tanam. Cuman kadang-kadang sudah ditanam, bukan dipelihara. Dibiarkan ya? begitu dibiarkan saja. saja, masih mendingan dibiarkan saja. Baru tumbuh sedikit, diambil. Nah ini, jadi mari kita dalami ajaran agama ini, mari kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Paling tidak, nah, kalau kita di rumah lahan kecil tanam pohon lah, pohon bunga gitu kan, nah, ya bunga pohon-pohonan. Tapi kalau bunga bang nggak bisa di sana tanam, di bang itulah nanam. Iya Pak. Nah ini. Sudah cukup jelasnya, berarti karma pala itu sangat berhubungan sekali dengan Trita Karana. Mungkin kita lanjutkan lagi pada sesi berikutnya. Kepada pemirsa dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana setelah jeda pariwara berikut ini. Pandemi COVID ini kita jadikan momentum untuk melakukan percepatan transformasi digital. Era TV digital ini sudah di depan mata. Yang penting untuk masyarakat itu kualitas siarannya bagus, bagi industri televisi itu sendiri atau penyiaran itu sendiri, agar segmentasi pasarnya nggak tergerus. Sejarah panjang dunia penyiaran diawali dengan hal yang sederhana, yaitu informasi. Semula informasi tersampaikan hanya didengar. Seiring waktu perkembangannya, informasi tidak hanya dapat didengar, melainkan dapat dilihat asal kejadian informasi itu melalui pesawat televisi. Pada tahun 1925, berdirilah Radio Batavia bentukan Hindia Belanda dalam menguasai informasi dan menjadi alat propaganda pada masa penjajahan di Indonesia.
melalui siaran yang terjadi pada tahun 1933 dipelopori oleh KGPAA Mangkunegoro ke-7 dengan mendirikan Solos Radio Vereniging atau SRV di Solo dan di Yogyakarta berdiri Radio Mafro. Siaran SRV untuk melawan siaran hiburan budaya barat dengan siaran kebudayaan asal Jawa Indonesia yang siarannya sampai seluruh Hindia Belanda. Dan sejak tahun itulah menjadi tonggak sejarah penetapan Hari Penyiaran Nasional. Pada tahun 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia dan di mana teks proklamasi tersiarkan ke pelosok negeri yang menyatakan Indonesia merdeka. Sejarah dari dunia televisi adalah pada tahun 1962, di mana TVRI sebagai televisi pertama Indonesia yang mengudara dan menyiarkan langsung pembukaan Asian Games keempat di Indonesia. Hingga saat ini, Hari Siaran Nasional telah menginjak masa 88 tahun sebagai saksi dunia penyiaran Indonesia. Sehingga perkembangan teknologi penyiaran menjadi faktor utama dalam menentukan kualitas penyiaran demi Indonesia maju. Namun masih banyak daerah yang tidak dapat ikut andil dalam pemerataan ekosistem dunia penyiarannya. Solusinya adalah analog switch off atau ASO. Penyiaran secara analog akan segera berakhir menuju era digital yang menyeluruh. Kementerian Kominfo adalah rumah TV digital. Bersama pihak terkait mewujudkan kesuksesan peralihan ESO menuju penyiaran digital. 2 November 2022 menjadi penting dan sejarah bersama era siaran nasional, yaitu berakhirnya masa siaran analog menuju era TV digital. Digitalisasi televisi menjadi kepentingan bersama. Meratanya siaran hingga ke pelosok negeri. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Menciptakan masa depan bangsa Indonesia yang lebih maju. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Baiklah pemirsa TVRI yang budiman dimanapun Anda berada, terima kasih sudah kembali lagi bersama kami di sini. Tadi sudah dijelaskan kaitan yang sangat jelas sekali bahwa karma pala berkaitan dengan Trihita Karana, karma pala juga menentukan tindakan kita yang kedepannya. Kemudian teman-teman dari KMHDI mungkin ada pertanyaan atau permasalahan lagi, bisa dijelaskan ataupun dipertanyakan. Sebelumnya Om Swastiastu, Bapak. Om Swastiastu. Jadi saya Ilueka Yuliani dari Universitas Bina Dharma, kebetulan juga kader dari KMHDI Sumatera Selatan. Saya izin bertanya Bapak, jadi tadi Bapak sempat menjelaskan bahwa karma pala itu adalah hasil perbuatan. Jadi itu dalam segala perbuatan, baik perbuatan baik maupun perbuatan yang buruk. Nah, cara agar kami dapat meminimalisir perbuatan yang menyimpang, bagaimana Bapak? Agar karma atau hasil perbuatan yang kami dapat juga baik, seperti itu Bapak. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Om Santi, Santi. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Ilueka dari KMHDI Sumatera Selatan. Mungkin tadi pertanyaannya bagaimana meminimalisir perbuatan negatif kita agar karma yang kita peroleh ke depannya juga baik, Pak. Bagaimana itu, Pak? Ya, secara sederhana gitu ya. Oke. Pahami ajaran karma pala itu. Oke, Nah, dipahami gitu kan? terlebih dahulu. Nah, di sini permasalahannya ya untuk memahami tidak semudah menjabarkan.
mendalami itu ya. Nah, sekarang kan terus penerapannya. Di dalam kita Sara Samsaya dijelaskan, tidak semua perbuatan tidak benar itu bohong namanya gitu kan. Tetapi perbuatan yang benar itu adalah perbuatan yang memang hasilnya baik. Nah, kurang lebih demikian. Bab kebenaran sifatnya dunia ini akan ditentukan oleh 3 hal. Desa, kala, patra. Sering Bapak singgung masalah itu. Ya. Sekarang begini. Karma pala, hasil perbuatan baik yang dilakukan, baik pula yang diterima hasilnya, jahat, jelek gitu kan. Tidak seperti menanam padi. Padi kita tanam, padi yang kita tuai. Tapi secara singkat boleh demikian. Jadi begini. Yang pertama jelas, pahami dulu ajaran karma pala itu. Ruang lingkupnya sampai di mana. Bukan hanya berpikir sekarang saja gitu kan. Oh dulu, saya begini dulu. Gitu kan. Nah, sekarang begini. Kalau sekarang begini, nanti reinkarnasi bagaimana saya? Nih, cari ajaran karma pala itu. Gitu kan? Nah sekarang bagaimana menerapkan di dalam masyarakat? Ini yang susah. Ini yang susah. Ya, nah kembali kepada tadi. Sering, maaf di sini juga mengatakan, mana sih atas yang sebenarnya? Nggak ada yang sebenarnya. Orang di kutub utara atasnya ya di atas. Kutub selatan ke bawah dia. Begitu. Bawahnya mana? Beradu bawahnya. Kan begitu. Nah sekarang seperti contoh, apakah yang beracun itu memang jelek selamanya? Atau yang manis yang baik selamanya? Tidak, belum tentu. Ya, contoh sering Bapak katakan, racun adalah obat, obat adalah racun. Kalau sehat jangan makan obat, tetapi ya kalau sakit harus makan obat. Bagaimana makan obat yang benar? Tentunya sesuai dengan penyakitnya. Sakit perut jangan makan obat sakit kepala, tidak nyambung. Nah begitu juga sakit kepala karena menyut. Aturannya paling banyak 2 tablet, dimakan 10 tablet. Overdosis. Overdosis. Ya memang sampai induk penyakitnya hilang. Kan gitu ya. Nah di sini jadi benar-benar dianalisa itu. Jadi yang penting, kan ajaran Trikaya Parisuddha gitu kan. Tri 3, kaya perilaku perbuatan. Sudah sebenarnya artinya suci. Tetapi dalam penjelasan umum tidak menjadi suci. Mau lanjutkan kan di dalam persembahyangan ada karesudana itu kan. Nah, karasuda penyucian tangan secara spiritual, bukan mencuci pakai air, bukan. Penyucian secara dengan mantra. Nah, sebelum lanjutkan lagi. Nah, di dalam mantra itu diawali dengan Om. Diakhiri dengan Om. Om ini artinya permakluman kepada Tuhan. Supaya dibimbing, jangan tergelincir. Begitu, diakhiri dengan Om, maksudnya apa? Supaya hal-hal positif yang sudah kita dapatkan langgeng kalau bisa. Tidak mudah hilang. Begitu ya. Nah, kembali kepada tadi, kepala ini, ya. Penerapannya bagaimana? Benar-benar dianalisa. Kalau umpamanya memang itu perlu dibantu, kita bantu. Membantu orang adalah baik kan itu kan. Tetapi membantu orang untuk berbuat kejahatan tidak baik. Tidak dibenarkan ya Pak. Nah itulah makanya di Trikaya Parisuddha itu kan terjemahnya bagaimana? Berbuat yang baik dan benar. Yang ditamakan di situ adalah baik hasilnya dulu. Baik diri sendiri, lingkungan, alam semesta begitu. Ya, nah benar adalah menurut aturan. Nah aturan dunia inilah yang selalu berubah. Gitu kan. Pada saat ini baik, benar, gitu kan. Pada saat yang akan datang belum tentu. Gitu kan. Ya.
sekarang katakanlah kita berbicara tentang agama Hindu, tapi jangan di pasar berbicara masalah agama Hindu, bukan tempatnya di situ. Nanti dikiranya kita miring begitu ya. Nah, ini tolong dipahami dulu ya. Ajari dulu ajarannya bagaimana. Nah, penerapannya ini sangat penting. Gitu kan? Kalau lagi senang, kalau biasa ngopi dulu, ada kopi, bicarakanlah tentang agama begitu ya. Nah, kembali sekarang tadi pahami, gitu kan? Dalami, baru penerapannya disesuaikan dengan kondisinya. Yang penting tujuannya lah untuk kebaikan. Baik untuk semuanya, bukan baik untuk diri sendiri. Ini yang nggak benar, gitu kan? Sekarang kan banyak begitu kan? Masa bodoh yang lain. Yang penting saya baik, gitu kan? Nah, itu yang dapat saya jelaskan tentang itu. Berarti untuk meminimalisir perbuatan kita ke arah negatif itu dipahami terlebih dahulu ya Pak ya, apa itu makna karma pala, kemudian dipelajari dengan baik, kemudian diterapkan di kehidupan sehari-hari. Iya. Oke. Membahas tentang karma pala, pernah saya mendengar yaitu orang yang lahir dari surga. Itu tuh bagaimana sih Pak pengertiannya dalam agama Hindu? Apakah semua orang yang lahir dari surga itu adalah yang dahulunya perbuatannya baik atau bagaimana ya Pak ya? Mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa Pak. Oke, jadi pada semua ajaran Weda dijelaskan demikian. Kelahiran surga adalah kalau dari manusia, gitu kan? Nah, surga ini kan ada tingkatan-tingkatannya, ya. Surga yang paling tinggi ya keluar reinkarnasi kita ataupun bahwa kita jelas menjadi manusia yang sempurna dalam artian rohani dan jasmani, kecerdasan dan fisik begitu. Nah, kalau dari ya surga tingkatan bawah ya mungkin kecerdasan rohani gitu kan, intelektual luar biasa, tetapi fisiknya kan ada begitu ya. Nah, ada yang begitu mengalahkan kecerdasan orang sempurna, tetapi fisiknya kurang sempurna. Nah, begitu. Jadi perbuatan sekarang ini akan dinikmati di surga kalau baik gitu kan. Nah, nanti akan menentukan kelahiran kita, ya sempurna, rohani dan jasmani. Kalau kurang sempurna ya memang manusia, kita lihat di masyarakat ada manusia benar-benar sempurna, ada manusia yang memang katakanlah kurang sempurna begitu. Bahkan menurut agama Hindu bukan hanya sekarang manusia nanti lahir manusia, tidak, ya bisa lahir atau jiwa kepada benda tertentu menjadi binatang, gitu kan? Saya jadi terpikir ya, lihat di TV atau di YouTube itu kan, kok ada binatang melebihi kecerdasan manusia. Nah, kalau dikaitkan dengan ajaran karma pala, bisa jadi dia tadinya adalah seorang manusia cerdas. Ini menurut ajaran agama Hindu gitu kan. Nah, begitu. Jadi dalam hal ini bukan Tuhan menentukan oh kamu nanti lahir cacat gitu kan. Nah, tapi kecerdasan luar biasa, tidak begitu. Semuanya ini adalah hasil perbuatan kita. Jadi sekecil apapun perbuatan itu akan dinikmati di surga nanti. Ya, sekecil apapun. Jahat pasti pernah mengikuti masuk ke dalam neraka sebentar, tapi nanti akhirnya surga. Nah, kalau dia baik, nah itulah baik. Neraka dulu, kalau pernah berbuat jahat, surga, neraka dulu kan, dan neraka nanti surga. Selamanya lahirlah kembali kepada menjadi manusia begitu. Oke, luar biasa sekali pembahasan kita ya Pak ya. Kemudian berbicara tentang karma pala dan moksa yang ada dalam agama Hindu, apakah karma pala dari orang tersebut menentukan secepat apa ataupun selambat apa manusia itu mencapai moksa dalam agama Hindu? Seperti apa ya Pak? Oh, ini sudah tingkat tinggi bahasanya ini. Moksa tidak akan lahir kembali ini. Saya belum berpikir sampai sejauh itu. Nah, baik ya. Jadi moksa ini secara prinsip adalah bersatunya Atman dengan Brahman atau Parama Atman. Tapi kalau Bapak sendiri dengan kondisi ini rasanya
belum bisa untuk itu. Nah, secara istilah moksa ini dari moha saya, jadi bebas dari kebingungan. Nah, oleh karena itulah moksa ini bisa dipahami dalam dua aspek. Aspek dalam artian nanti roh atau atman ini kembali kepada Tuhan yang tidak lahir lagi. Yang berikutnya adalah dalam kondisi hidup ini kita sudah menemukan ketenangan dalam Tuhan itu sendiri. Ya, itu orang bisa nikmati atau peroleh pada saat dia melakukan samadhi. Nah, samadhi. Kalau sudah samadhi, sama-sama di batin. Batin dalam keadaan seimbang. Dalam keadaan seimbang ini tidak lagi merasakan hal duniawi. Takut tidak gitu kan. Pokoknya kata orang, istilah Bali ya, magentering suaranya sepi. Gentakan bunyi teng 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 teng, sepi. Mana mungkin ya mendengar suara genta dalam sepi, tidak mungkin kan. Nah, itulah istilahnya, jadi suatu ketenangan yang tidak bisa dirasakan. Jadi pengaruh duniawi sudah tidak ada lagi dalam diri manusia pada saat samadhi begitu. Ya, kalau dalam artian yang umum adalah bersatunya jiwa kita dengan Tuhan. Tapi rasanya kalau menurut anak-anak kan belum rasanya. Oke, benar sekali. Oke, pembahasan yang luar biasa sekali ya Pak ya. Kemudian bisa dibilang karma pala itu sangat penting untuk dipahami oleh umat-umat Hindu Pak ya. Mulai dari tingkatan kita sebagai mahasiswa ataupun kita sudah berkeluarga nanti pun harus sangat dipahami ya Pak ya untuk karma pala ini. Mungkin bisa dijelaskan juga Pak, bagaimana sih kita lebih mudahnya memahami konteks karma pala ini dalam kehidupan sehari-hari, karena bisa dibilang orang-orang awam mungkin tidak terlalu memahami tentang karma pala. Mungkin bagaimana sih Pak caranya memahami dengan sederhana karma pala itu sendiri Pak? Memahami secara sederhananya. Yang pertama ya memang itu pelajari dulu kan gitu ya. Iya, di mana tempatnya? Tempat belajarnya sekarang ini kan ada banyak buku, gitu kan? Nah, kita kan diajarkan tentang guru kan, guru swadhyaya, artinya belajar sendiri dari semua sumber-sumber gitu kan. Nah, yang berikutnya guru pengajian, guru yang memang punya profesi sebagai guru yang mengajarkan, gitu kan? Guru rupaka, orang tua kita. Benar. Nah, kalau ini sudah satu kesatuan yang utuh, mudah-mudahan. Tapi sekarang maaf ya, tentang guru. Apa tuh guru? Guru adalah orang yang tugasnya berat. Kenapa berat? Di samping dia mentransfer ilmu pengetahuannya, mendidik ada anaknya supaya baik, dia sendiri menjadi contoh. Ini permasalahannya. Banyak guru sekarang hanya yang penting saya ngajar. Iya, benar. Tetapi dia bagaimana dalam keperian sehari-hari ini kurang diperhatikan. Bahkan memberikan contoh yang tidak baik. Nah ini, jadi di dalam hal ini jelas itulah tingkatan hidup manusia brahmacari, itu kan? Ya. Menurut ilmu ini baik sekali. Yang berikutnya grihasta. Membina rumah tangga. Nah disinilah baru ditingkatkan lagi mencari harta benda kekayaan. Boleh, tetapi jangan lupa kebenaran itu sebagai dasarnya. Oke Pak, mungkin kita tahan dulu, kita lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini.
beraktivitas, jangan lupa untuk memakai double masker. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) mengatakan, Masker double bisa efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Masuknya berbagai varian baru menuntut kita untuk lebih ketat memproteksi diri. Tapi, memakai masker double, penggunaannya juga harus tepat. Ini dia panduannya. Baiklah pemirsa TVRI yang budiman dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami di siaran Mimbar Agama Hindu ini. Baiklah tadi sudah dijelaskan sangat detail sekali bagaimana itu karma pala, bagaimana mempelajari karma pala, kemudian bagaimana kita sebagai mahasiswa memahami karma pala tersebut. Jadi karma pala adalah hasil dari perbuatan yang kita lakukan sekarang dan akan kita nikmati pada kehidupan berikutnya. Itu juga menentukan bagaimana kita mencapai moksa ke depannya. Kemudian ada juga tingkatan-tingkatan sorga yang bisa ditentukan oleh karma pala itu sendiri. Kemudian kita sebagai mahasiswa, bagaimana kita meminimalisir perbuatan negatif agar juga dijauhkan dari karma pala ke depannya itu negatif. Yang pertama itu adalah dipahami terlebih dahulu karma pala itu seperti apa, kemudian dipelajari dengan baik dan diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Kemudian moksa itu belum tentu bisa dikatakan sebagai nasib karena bisa dibilang karma pala itu berbeda konteksnya dengan nasib. Kemudian karma pala tersebut sangat penting untuk dipahami sebagai mahasiswa sendiri karena kita bisa tahu dengan karma pala itu apa yang kita lakukan sekarang akan menentukan apa yang kita dapatkan nanti. Mungkin demikian pembahasan kita kali ini ya Pak ya. Terima kasih Bapak Manditoya atas diskusinya hari ini. Kepada pemirsa sudah dijelaskan pentingnya karma pala di kehidupan sehari-hari. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan, demikian yang dapat kami diskusikan. Saya Kemang Ayu Dandari pamit undur diri beserta mewakili kru yang bertugas. Saya akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Santi Santi Om.